Izin Kak Winanda, bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Kak Winanda, Ya Bu. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain, Kak? Nah, itulah yang susah saya menjawab, Bu. Gimana ya, Bu? Coba saya sampaikan di grup ya. Iya, baik, Kak. Nah, Pak Rizky Kurniawan sudah masuk. Siang Pak Rizky. Siang Pak Nanda. Apa kabar sore hari ini Pak Rizky? Mana kawan-kawan yang lain? Selamat siang Pak Muniardi. Tas Andi. Selamat siang Pak Muniardi. Apa bang? Apa kabar Pak Muniardi? Iya. Munardi. Pak Nanda, jangan lupa yang tadi ya Pak Nanda ya. Itu di luar kekuatan Abang Deyu. Pokok abang. Kalau diikutkan Abang rapat besok bisa, tapi kalau tidak diikutkan Abang rapat, ya cobalah nanti dengan kata-kata romantis yang diberikan nanti ya. Pokok abang jago situ. Merampek mah. Merampek san. Abang surang merampek di kok kasan. Abang seorang. Iya agak longang merampek tu nampak dia. Iya. Ya Bu, udah mungkin udah bisa kita mulai Bu. Baik, Kak Winanda, kita mulai lagi ya. Ya Bu, kita mulai aja Bu.
Baik, sebelum mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita agar kegiatan kita hari ini berjalan lancar seperti biasa. Marilah bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, kakak-kakak, pada hari ini kita akan membahas materi tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri sebagai guru PJOK. Sebelum kita masuk materinya, marilah kita mengingat kesepakatan bersama kita, yakni menyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila kakak-kakak belum ingin bertanya atau berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Kakak-kakak bisa menghidupkan mikrofon atau klik raise hand ketika ingin bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan pertemuan Tatap Maya kita hari ini yakni kita dapat memahami konsep dan pentingnya kita sebagai guru PJOK melakukan refleksi dan hubungannya dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian kita dapat mengimplementasikan atau menulis refleksi menggunakan model refleksi seperti yang sudah kakak-kakak lihat di halaman LMS-nya. Hari ini karena kita hanya sebentar Kak, kita hanya menganalisis tulisan atau tugas-tugas refleksi yang sudah kakak-kakak kirimkan pada halaman LMS kakak masing-masing. Tadi sudah saya lihat yang sudah mengirimkan hasil-hasil tugas-tugas refleksinya yakni Kak Winanda, Kak Wahyu, dan Kak Danu. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Kakak-kakak yang lain segera melakukan atau melaksanakan tugas-tugas yang ada di LMS. Kak Winanda? Izin Kak Winanda, bisakah kakak menceritakan atau sharing-sharing Kak tentang refleksi yang telah kakak buat atau tugas-tugas refleksi yang telah kakak kumpulkan di LMS Kak pada modul 1.3 yang kemarin. Apakah masih ingat? Lupa kayaknya Bu, tapi coba saya lihat lagi Bu ya. Ya. Baik. Bagaimana dengan Kak Wahyu dan Kak Danu? Kak Wahyu, Kak Danu itu ingat tuh Bu. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Kak Wahyu, Kak Danu, hanya di kelas ini baru hanya 3 orang yang mengumpulkan tugas refleksinya pada modul 1.3. Bagaimana Kak Wahyu sama Kak Danu? Apakah mau menceritakan tentang hasil refleksi yang telah kakak-kakak kumpulkan pada tugas yang ada di LMS? Yo Kak Danu, Kak Wahyu. Ayo Kak Danu sama Kak Wahyu. Mari kita berbagi refleksi yang telah kakak-kakak buat.
Bagaimana Kak Danu, Kak Wahyu, Kak Winanda? Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah merasa beban menuliskan refleksi atau merasa lebih baik, Kak? Beban mungkin tidak, Bu ya, tapi mungkin belum paham saja dengan alur yang menggunakan topi atau menggunakan segala macam ya, Bu. Iya. Dengan metodenya mungkin agak sulit dimengerti ya, Kak? Iya, itu, Bu. Bagaimana kalau tugas-tugas yang lain, Kak? Apakah soal-soalnya sulit dimengerti atau soal-soalnya kurang penjelasannya? Tugas-tugas yang lain sih kalau untuk mengerti mungkin dimengerti, Bu, tapi untuk menuangkannya itu ya butuh inspirasi yang memang dalam waktu yang tenang agar pemahaman sesuai dengan tindakan, Bu. Iya. Iya Kak, karena kalau kita ingin merefleksikan atau flashback tentang kejadian-kejadian yang telah lalu itu memang butuh ketenangan Kak, butuh waktu yang sangat tenang untuk berpikir tentang kejadian-kejadian yang telah berlalu. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah ada yang ingin berbagi tentang tulisan refleksinya yang sudah ditulis pada halaman LMS? Kemarin saya menggunakan refleksi, itu model refleksi yang digunakan adalah Six Thinking Hats, Bu. Yang refleksi kemarin, Bu. Yang refleksi kemarin. Apakah sudah ingat Kak? Bagaimana Kakak menuliskan refleksi yang kemarin Kak? Kalau kemarin perasaan saya sangat senang ketika dapat mengetahui model refleksi yang cocok dan yang telah saya lakukan selama ini. Karena dengan model yang saya pelajari dapat membuat diri saya semakin lebih baik melaksanakan refleksi yang sesuai dalam pembelajaran PJOK nantinya. Terus benefitnya, hal-hal positif yang saya dapatkan antara lain, saya dapat mengetahui nilai orientasi yang saya anut dan mengetahui nilai orientasi yang sesuai dengan saya. Terus yang kedua, saya juga dapat menerapkan berbagai macam model refleksi yang mana selama ini belum saya ketahui. Yang ketiga, dengan mengetahui model refleksi, model Gibbs dan Burton, saya bisa membuat inovasi baru dalam membuat refleksi nantinya. Terus kuncinya, Bu, kendala yang saya hadapi dalam melaksanakan refleksi yaitu dengan kurangnya pemahaman saya dalam memahami model-model refleksi dan cara penerapannya. Selama ini saya sangat kurang dengan menerapkan pertanyaan pemantik di setiap refleksi tersebut. Terus kreativitas saya, hal-hal baru yang akan saya lakukan adalah dengan membiasakan membuat kerangka refleksi atau Gibbs dan Burton di dalam setiap refleksi dengan melakukan pembiasaan menjadi kebiasaan. Selain itu, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam penerapan refleksi dengan nilai orientasi yang sesuai. Dan proses yang saya lalui, saya akan menyusun langkah-langkah refleksi, melaksanakan refleksi, mendiskusikan hasil refleksi, dan tak kalah penting perlunya pengawasan dalam pelaksanaan refleksi tersebut. Ini dapat dilakukan dengan berstruktur dan berkesinambungan. Itu, Bu, refleksi yang saya tulis untuk tugas kemarin, Bu. Baik, terima kasih Kak Winanda yang sudah berbagi dengan hasil refleksinya kepada kita semua. Menurut Kak Winanda, seberapa pentingkah kita
kita sebagai guru PJOK itu melakukan refleksi diri, Kak? Kalau menurut saya sangat penting, Bu, karena kita ini sebagai manusia ada kalanya saat-saat mempunyai sifat egois, merasa betul, dan ada kalanya kita ini ada hang, dan juga ada kalanya kita lemah di dalam situasi-situasi yang tidak tertentu. Jadi saat kita egois, itulah kita perlu refleksi apa yang terjadi tadi. Tidak semuanya guru itu sempurna dalam melakukan hal pembelajaran. Jadi ibaratnya kita bercermin kembali apa yang terjadi atau merekam secara ingatan apa yang telah kita lakukan dalam pembelajaran, apa yang kurang, apa yang belum tersampaikan, dan mencari jalan atau solusinya untuk pembelajaran di esok harinya. Menurut saya itu sangat perlu, Bu, melakukan refleksi. Baik, terima kasih Kak Winanda. Yang saya tangkap dari penjelasan Kak Winanda, refleksi ini sangat besar pengaruhnya kepada kita sebagai guru PJOK dalam mengendalikan ibaratnya emosi kita dalam proses belajar mengajar agar kita dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, sebab selama ini mungkin peserta didik hanya mengikuti apa keinginan gurunya. Jika kita tidak melakukan refleksi, itu akan berlanjut. Peserta didik hanya sebagai anggota dan guru hanya sebagai komando. Tapi pada saat sekarang kurikulum Merdeka mengingatkan kita sebagai guru PJOK untuk merefleksikan diri bagaimana kerjasama antara peserta didik dan gurunya terjalin dengan baik atau pembelajaran PJOK itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apa ada kakak-kakak yang ingin menceritakan hasil refleksinya kepada kita semua? Bagaimana dengan Kak Danu? Ya, Kak Danu, Kak Munardi, Kak Wahyu? Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah Kak Danu sudah hadir? Sudah diisi, Bu, semalam, Bu. Tadi, Bu. Iya, Kak Munardi? Untuk modul 1.3 udah diisi tadi, Bu. Silahkan Kak Munardi. Jelas suaranya, Bu? Jelas. Silakan Kak. Apa, Bu, modul yang 1.3 itu udah diisi tadi, Bu? Yang masalah diferensiasi. Iya, Kak. Izin Kak Munardi. Ya, Kak. Bu. Bisa Kakak ceritakan tentang refleksi yang Kakak lakukan sebagai guru PJOK untuk perubahan paradigma diri, Kak? Oh, perubahan diri, Bu. Kak Munardi lagi di mana? Nih lagi ngambil kambi ya? Modul 1.3 D3. Iya. Udah sampai ke modul 1 Habis yang C. Pak. Payah macam uyu. Bagaimana Kak Ilham? Bagaimana dengan Kak Wahyu, Kak Danu? Ketua MGMP kami itu, Bu, Lab Seputra, Bu, itu refleksi dirinya bagus tuh, Bu. Silakan Pak Kak Ilham berbagi refleksinya sebagai guru PJOK, Kak. lanjut dulu Kak, lagi apa? Sama senior dulu Kak. Ada Pak Kadri tuh. Lagi di jalan baru Kak. Baik, Kak Ilham. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain, Kak Munardi?
Lanjut Bu. Silahkan Kak, ceritakan refleksi Kakak sebagai guru PJOK selama Kakak belajar dalam ruang lingkup PKG ini Kak. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Izin kakak-kakak, apa suara saya masih terdengar? Masih Bu, terdengar jelas Bu. Masih Bu, jelas Bu. Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan saja dengan materi kita pada hari ini, yakni sebentar ya Kak. Berikut ini ada berbagai macam pertanyaan untuk kakak-kakak semua, bagaimana kakak-kakak dapat merefleksikan proses belajar kakak selama melaksanakan kegiatan PKG PJOK ini. Di sini ada 6 pertanyaan. Kakak-kakak silahkan menjawab di link Padlet yang saya bagikan di kolom chat Kak. Apakah sudah terlihat Kak? Izin kakak-kakak, apakah sudah terlihat? Tunggu Bu. Belum Bu? Udah Bu. Udah Kak. Silahkan kakak-kakak menjawab berbagai pertanyaan yang digunakan di dalam link Padlet tersebut tentang analisis refleksi yang telah kakak-kakak lakukan. Izin kakak-kakak. Ya Bu. Ya. Bisa dibuka linknya Kak? Bisa Bu. Ini subjek ini diisi apa biasanya Bu? Nama ya Bu? Ya, tunggu sebentar Kak. Ini kan, ya, kalau untuk kakak-kakak yang menggunakan laptop, kakak-kakak silakan klik tambah. Kemudian subjek ini kakak tulis nama. Tulislah sesuatu yang fantastik ini jawaban kakak-kakak tentang pertanyaan section yang pertama, section 1. Kalau untuk kakak-kakak yang menggunakan HP, kakak-kakak silahkan klik di sini. Di HP-nya kan di tengah ada tanda tambah. Kemudian nanti ada tampilan di sininya section. Kakak-kakak bisa pilih section 1 atau 2 atau 3 tergantung kakak-kakak menjawab pertanyaan nomor 1 atau nomor 3. Kemudian baru dipublikasikan. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Oke Bu. Kakak-kakak yang menggunakan HP bagaimana Kak? Mohon maaf Kak, yang mana dibuka tadi Kak? Agak ketinggalan. Yang ini Kak, yang link yang ada di chat. Oh, ini cek ya. Coba saya kirim XL. Bagaimana dengan kakak-kakak yang menggunakan HP? Apakah bisa dijawab? Silakan kakak-kakak menjawab. Saya beri waktu.
Izin Kak, langsung sampai bagian 6-nya tulis Kak. Izin, apa Kak Menardi? Langsung isi sampai bagian 6. Iya, langsung sampai bagian 6. Oke Kak. Tergantung itu sectionnya aja ya Kak. Oke Kak. Baik Kak. Izin kakak-kakak yang lain segera dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di link Padlet kita.
Halo Bu Fasil. Halo, Iya, maaf, iya. ini yang link di chat itu apa tuh Bu? Nggak bisa saya buka Bu. Bisa dibuka, Kak? Nggak bisa dibuka, bisa dikirim di grup. Oke, sebentar ya, Kak. Iya. Itu tugasnya ya, Bu ya. Iya, tugas hari ini, Kak. Oke Bu.
Pak Munardi. Uang. TPP lah tengok Pak Munardi. TPP yang di banyak aja TPP ya bang. Zoom kok ada TPP mah. Pulsa. Oh, lu nggak tengok. Main sore mana? Sore besok. Sore besok. Iya. Coba datang. Uang buat sang tangan mau kiper lah. Jadi. Ada rumah bang. Dah nabur. Ada rumah lah ya. Karet dia agak panjang kata. Dapur dia bawa kayu esok. Warna kuning. Itu apa ngaco simen tuh. Dah. Iya. Aduh. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Masih terdengar suara Mungkin saya, lagi- Kak? Mungkin lagi cari inspirasi tuh Bu untuk Iya. menyambung kata-kata. Ya. Baik, Kak Winanda. Izin Bu Pasil. Iya, Kak Winanda. Mumpung lagi nunggu kawan Bu. Ini di luar materi kita ingin bertanya boleh Bu? Boleh, Kak. Silakan, Ini Kak. yang pertama Zoom kita 2 kali 1 minggu Bu atau gimana Bu? Zoom kita, Kak. Ya. Tergantung jadwalnya, Kak. Bisa Jadwal. 1 minggu itu 2 kali, bisa 3 kali. Oh. Tunggu sebentar saya lihat minggu ini ya, Kak. Untuk minggu ini kita untuk minggu ini hari Jumat. Kalau untuk minggu depan hari Senin sama hari Sabtu, Kak. Oh, Sabtu. Iya. Ya. Di minggu Terus berikut. Bu, Ya, lanjut, Kak. Terus Bu, ini untuk penilaian Bu, gimana nih Bu kriteria penilaian di dalam diseminasi PJOK ini Bu? Apakah ada nantinya tidak lulus atau bagaimana Bu? Jadi perlu juga mungkin kami ketahui nih Bu. Ada lagi Kak Winanda? Itu aja Bu. Itu untuk saat ini itu dulu Bu. Ya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Kak Winanda tentang penilaian dan kehadiran, Kak. Dalam kegiatan PKG kita ini, kita diminta hadir tatap maya sebanyak 19 kali selama 3 bulan. Kemudian kakak-kakak yang hadir bisa menyesuaikan jadwalnya atau kita diskusikan. Untuk penilaiannya
minimal kakak-kakak tidak hadir dalam tatap maya itu 2 kali, sebanyak 2 kali. Jika kakak-kakak tidak hadir selama 3 kali, itu bisa kita diskusikan Kak bersama. Seperti contohnya Kak Ilham dan Kak Kadri itu kan Kak Kadri hadir pada tatap maya ketiga, berarti dia 2 kali tidak hadir. Kak Ilham hadir pada tatap maya keempat, berarti dia 3 kali tidak hadir. Bagaimana kesepakatan kakak-kakak untuk kepentingan bersama? Kak Ilham, kita dapat mengulang satu modul Kak untuk mencukupkan atau mencukupkan absensi Kak Ilham ini Kak. Izin Kak. Iya. Mau menjawab. Bagaimana tugasnya yang 1, 2, 3 itu saya kirimkan aja Kak. Bagaimana Kak? Izin Kak Ilham, kalau tugas-tugas itu silahkan kakak-kakak jawab atau mengirimkan di LMS Kak. Karena hanya kakak-kakak sendiri yang punya akun LMS dengan login dengan akun belajar kakak-kakak. Jadi solusinya Kak, yang mohon maaf kan ketinggalan 3. Kalau udah jelas nggak lulus Kak, mending nggak ikut lagi Kak, kan itu. Kan udah 3 kali kan Kak. Iya, begini Kak Ilham. Iya, begini Kak Ilham. Kak Ilham kan sudah 3 kali ini tidak hadir. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kita membantu Kak Ilham, ibaratnya untuk menyamakan agar semua peserta yang di dalam kelas kita ini lulus. Kita akan mengulang satu materi atau satu tatap maya agar mencukupkan kehadiran Kak Ilham agar tidak lebih dari 2. Boleh Bu, saya setuju. Itu ketua kami itu Bu, ketua MGMP kami itu Bu, harus itu Bu dilakukan. Tapi waktunya mungkin kita musyawarahkan Bu. Terima kasih Pak Nanda. Ya, terima kasih kepada Kak Nanda. Ya. Jadi mungkin kakak-kakak kita akan mengulang satu tatap maya, bisa di modul 1.1 atau di modul 1.2, karena waktu itu Kak Ilham tidak hadir. Jadi bagaimana kesepakatan kita Kak? Kita mengulang 1 kali atau 2 kali? Kalau bisa 1 kali Bu, ya 1 kali aja Bu. Tapi kalau memang nggak bisa 1 kali, nggak masalah 2 kali. Tapi kalau memang bisa ditolong dengan 1 kali, ya cukup 1 kali aja Bu. Dan waktunya apakah bisa nanti pas terakhir kita tatap maya atau disisip waktunya, atau kalau bisa andainya bisa di akhir kita tatap maya, ya di akhir tatap maya aja kita lakukan Bu. Iya, baik Kak Winanda, kita bisa melakukan di akhir tatap maya nanti di akhir-akhir di bulan Desember, atau jika kakak-kakak punya waktu bisa kita diskusikan Kak, kita menyisipkan misalnya hari ini misalnya kita hari Selasa minggu depan kan kita tidak ada tatap maya tuh, bisa kita sisipkan, atau kakak-kakak setuju nanti di akhir kegiatan baru kita sisipkan satu pertemuan lagi untuk kehadiran tatap maya Kak Ilham sama Kak Kadri. Oke. Setelah kita ada tatap muka Bu ya? Ada Kak, dimulai dari tanggal 27 sampai tanggal 3 apa tanggal 4 Kak? Desember. 27 Oktober sampai tanggal 2 November Kak. Oh, setelah tatap muka itu masih ada tatap maya Bu ya? Ada Kak, masih ada, kita menyelesaikan sampai tanggal 13 Desember Kak. Mungkin sekitar sebulan kemudian kita masih tatap maya, habis itu di 13 Desember kita terakhir. Penutupan di tanggal 14, terakhir di tanggal 13 Kak. Oke Bu. Oke, begini saja Bu, kita fleksibel saja Bu. Nanti kalau seandainya
ada waktu Ibu, coba konfirmasi saja kita di grup. Kalau Pak Ilhamnya ada waktu pas saat itu, ya kita lanjutkan. Iya, iya. Baik Kak Winanda. Dengan kemudian sistem penilaian yang di LMS itu Kak, walaupun kakak-kakak terlambat, tapi kakak-kakak tetap mengerjakan tugasnya. Baik, Bu. Benar salahnya itu nanti yang penting kakak-kakak ada berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada Kak. Baik, Bu. Baik, Bu. Ada lagi Kak Winanda? Yang terakhir Bu, ini ya maaf ya Bu ya, kita kan ini sudah menghabiskan waktu nih Bu untuk melakukan atau ikut dengan divisi PKG PJOK ini. Untuk kegiatan kita ini tentu ada konsekuensinya Bu ya. Memang tugas itu harus selesai di LMS dan ikut tatap maya Bu ya. Iya, iya Kak. Oke. Ibu mungkin saat itu saja Bu, saat ini Bu. Baik. Jago. Mungkin nanti di kemudian hari atau di grup kakak-kakak butuh penjelasan atau pertanyaan lain-lain nanti bisa kita diskusikan ya Kak. Oke, baik Bu. Mungkin kami butuh tugas itu mungkin butuh referensi lah dari Ibu, kan mana tahu Ibu punya referensi di tugas itu, ya kirim-kirim lah Bu. Baik Kak Winanda atau kakak-kakak yang lainnya, mungkin kalau saya ada referensi saya mungkin akan berbagi Kak nanti di grup kelas kita. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Kak Winanda. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah sudah melakukan refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang di Padlet? Kak Munardi kayaknya mau bertanya tuh Bu. Baik, silakan Kak Munardi. Ini Bu, yang semalam itu kalau tidak salah ada Ibu suruh membuat video pembelajaran, video tentang cara mengajar, habis itu sama RPP Bu ya. Iya Kak. Izin nanya itu aja Bu, di modul berapa tuh mengumpulkan tugasnya Bu? Nanti salah batas waktunya. Silakan Kak, lanjutkan. Di tanggal 20 bulan 10 Bu. Di tanggal 20 Oktober. Kumpul tugasnya Bu, kumpul terakhir iya. itu. Mengenai tugas Kak, itu kalau tidak salah nanti akan dikumpulkan di LMS sebelum kita melakukan kegiatan tatap muka. Sekitar di modul 1.6. Ya Kak, benar? Apakah saya lupa? Kita cek dulu ya. Iya. Modul 1.6. Coba dibuka modul 1.6 Kak. Ya, di modul 1.6D kalau tidak salah ya. 6B apa D? 6D coba Kak. 6D, perencanaan pembelajaran PJOK. Iya, itu ngupload video pembelajarannya itu di laman LMS juga ya Bu Fasil? Iya Kak. Iya Kak. Nanti kalau tidak salah itu kakak-kakak hanya share link Kak. Bukan share link YouTube Kak. Apa Drive Bu? Bisa YouTube, bisa Drive. Kalau tidak salah itu hanya
videonya Bu, video memang ori atau ada pembukaan gitu Bu? Video original Kak, tanpa diedit. Berarti kita nggak ada menyampaikan identitas atau segala macamnya Bu? Tergantung kakak-kakak mau videonya itu 1 JP atau 2 JP. Kalau 1 JP kemungkinan tidak cukup ya Kak waktunya kalau menjelaskan satu materi pembelajaran. 1 JP kalau tergantung sintaknya mungkin Bu, model pembelajaran apa yang diambil. Kalau 30 menit ya berarti 1 JP lah tuh Bu, 1 JP. Kalau sintaknya tidak terlalu banyak, isinya bisa lah tuh Bu. Kalau hanya diminta 30 menit ya kami akan Bu hanya buat 30 menit aja sih Bu. Kalau bisa gini aja Kak, videonya tuh nanti pas kakak praktek di lapangan aja. Oh gitu ya? Ya, kemungkinan gini Kak, jika materinya tuh lebih mudah seperti teknik dasar atau kebugaran jasmani, itu kan kakak-kakak bisa menjelaskannya nanti di lapangan atau bisa mempraktikkannya langsung contohnya. Nah, tanpa harus harus melakukan pembelajaran dulu di kelas. Oh, berarti langsung dieksekusi langsung di lapangan Ya, Bu ya? langsung dieksekusi di lapangan aja Kak, lebih baik sebenarnya. Karena misalnya 1 JP itu tidak cukup Kak, kakak-kakak bisa memilih misalnya gini, waktu pengambilan video kakak bisa mengambil satu materi aja, misalnya hanya materi passing atas, tapi lengkap dengan ada pemanasannya, dengan ada misalnya kesepakatannya gitu. Maksimalnya berapa Bu? Maksimal apanya Kak? Waktunya, Bu? Maksimal waktunya boleh 2 JP Bu? Boleh Kak, dia minimal 30 menit berarti 1 JP. Oh, jadi Tidak. Ya berarti maksimalnya boleh 2 JP gitu Bu ya? Ya boleh, karena dikumpulkan nanti kalau tidak salah hanya link Kak. Link aja, oke. Ya. Berarti boleh dikumpulkan yang sama aja berarti Bu ya? Boleh dikumpulkan yang untuk UKIN kemarin Bu? Ya, bisa ya. Maksud saya tadi juga gitu Kak. Mungkin mana tahu kakak video UKIN bisa kakak gunakan karena kan dia akan sama nanti. Sepertinya gini Kak, materi PPG ini dengan materi kita PKG itu bersamaan tapi hanya beda bahasa. Iya betul Bu. Iya. Berarti boleh itu Bu ya. Jadi nanti di link Drive aja dikirim Bu ya. Iya baik, bisa Kak. Oke. Tapi kalau kakak-kakak mau membuat video terbaru boleh juga Kak. Itu terbaru Bu, baru kemarin. Baru kemarin ya. Kemudian nanti kakak-kakak lampirkan modul ajar atau RPP-nya ya Kak. Siap Bu, siap Bu. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Ini Bu, masalah video semalam sama RPP itu, ini videonya sudah sesuai dengan RPP, jadi durasi sudah 32 menit. Ini videonya sudah jadi Bu. Tapi masalahnya kan bingung mengumpulkan tugas itu di mana, tahu apa di mana dikumpulkan, entah di modul berapa gitu kan. Ya. Habis itu untuk materi, ini materinya Bu sudah dipelajari di dalam kelas, habis itu nanti diperagakan di lapangan. Iya. Itu bisa, apa? Iya. Bisa juga Kak, karena sebenarnya tuh kita guru PJOK sebenarnya lebih banyak di lapangan ya Kak. Iya Bu, tapi memang videonya berada di lapangan Bu. Tapi untuk materinya sudah dipelajari di dalam kelas. Ya karena waktunya di SD terbatas kan, cuma 1 jam di dalam kelas. Habis itu baru diperagakan lagi di lapangan gitu Bu. Iya. Ya, dengan tidak mengapa, pemanasan dulu, habis itu berdoa, baru kegiatan inti, habis itu untuk pendinginannya itu kan memang tidak ada waktu gitu Bu. Iya. Karena
pendinginnya kan diletakkan di bagian ujung jam gitu, Bu. Masuk kulkas saja Pak Munardi biar pendinginnya aman. Baik, Kak Munardi, kemungkinan kalau masih ada videonya bisa Kak untuk dikumpulkan sebagai tugasnya, atau kakak-kakak yang lain, ya, atau Kak Munardi ingin membuat video baru boleh juga Kak. Oke, Bu. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Oke, kalau dari saya cukup itu, Bu. Pak Baik, Winanda, Ya, Pak Ilham. video pembelajaran ketinggalan tadi nih Pak. Di mana tuh Pak? Ya, Saya nggak ngerti Pak. Gimana letaknya? itu langsung ke Bu Fasil, Pak Ilham, jangan ke saya. Marah Bu Fasil. Enggak. Oh iya Bu Fasil. Karena saya ketinggalan Bu, jadi kurang ngerti Bu. Kita membuat video pembelajaran ya Bu. Izin Kak Ilham, iya nanti itu tugasnya kemungkinan di modul 1.6. Ya. Jadi kakak-kakak membuat modul pembelajaran selama 1 JP. Kalau di SD mungkin 35 menit, kalau di SMP berapa Kak? 40 Bu. 40 menit. Kemudian nanti 35, maaf 35. oh 35. SMA 40. Iya 40, iya maaf 40. 40. Oh. Ya. Nanti kakak memvideokan kakak selama kakak mengajar selama 1 JP, videonya original tanpa diedit. Kemudian kakak nanti melampirkan modul ajar sesuai video yang kakak tampilkan, yang kakak kirimkan di tugas LMS Kak. Oh gitu ya. Materinya bebas, terserah kakak-kakak semua. Yang penting video itu minimal berdurasi 30 menit. Oh, siap Bu. Kasih Bu ya. Ya, paling tunggu Kak, saya lihat paling lambat itu dikumpulkan pada tanggal berapa ya, lupa saya. Tunggu Kak. Paling lambat itu dikumpulkan pada tanggal 20 Oktober bulan ini berarti. Oh, siap. Sebelum kita melaksanakan tatap muka pada 27 Oktober, Kak. Iya, Kak. Bagaimana Kak Ilham? Iya, siap, Kak. Terima kasih, Baik. Kak. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah sudah selesai mengisi hasil refleksinya, Kak? Di dalam link Padlet yang kita bagikan pada hari ini, Kak MY Dila, Kak Danu, Kak Henry, Kak Wahyu, Kak Munardi, Kak Winanda, Kak Ria. Hanya 7 orang. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Izin sekali lagi Kak, ini mungkin agak ketinggalan nih Kak. Saya sudah juga kirim juga, Ya. Kak. Untuk tatap muka itu Bu, waktu dan tempatnya udah ditentukan tadi Bu? Izin Kak Munardi, belum Kak, itu masih dikondisikan sama Kabupaten Kampar Kak. Kemungkinan besar tatap muka kita ini tergantung daerahnya yang paling dekat. Kalau Kuok dengan Salo tuh sekolah yang paling besar apa Kak dekat-dekat situ? SMP 1, Halo. SMP 1 Bangkinang Kota. Kalau di Kabupaten Kampar yang besar SMP 1 Bangkinang Kota, Bu. Izin Kak Ilham, suaranya kurang jelas. Kalau di Kabupaten Kampar ini yang besarnya SMP 1 Bangkinang Kota, sedangkan kami di Salo sama Kuok, Bu. Beda apa kan? Beda kecamatan. Iya. Kemungkinan kita di antara dua daerah itu Kak,
di antara 2 kecamatan itu pokoknya Kabupaten Kampar itu mencari sekolah yang terdekat dekat daerah pesertanya. Bang Lupi, SD Bang Lupi. SD 01 besar juga tuh, Bu. 01 Bang Lupi, Bu. 01 Salo besar juga tuh, Bu. Ya, nanti tergantung pemerintah kabupatennya, Kak. Oh, siap, Bu. Ya, baik. Baik, kakak-kakak, mengingat waktu kita sudah lewat 10 menit. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain hasil refleksinya? Saya sudah kirim tuh, Bu. Tadi Baru 7 orang. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Kak Munardi sudah? Kak Munardi? Munardi. Sudah. Sudah. Sudah, Kak Munardi. Nanti jago tuh. Kak Ria, Kak Henry, Kak Wahyu, Kak Winanda, Kak Danu, dengan Kak MY Dila. Pak Kadri. Kak Kadri bagaimana? Kak Kadri? Baik, kakak, kita lanjutkan saja ya, Kak. Ya Bu, lanjut aja Bu. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mau berbagi refleksinya pada kegiatan kita tatap maya hari ini. Pada akhir sesi ini kita diharapkan sebagai guru PJOK itu dapat memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi untuk memperbaiki hubungan dengan keberpihakan kepada murid atau pembelajaran yang berpusat. Kemudian diharapkan kakak-kakak dapat mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang telah kita pelajari sebagai referensi untuk diri kakak-kakak sendiri. Bu Ria, matikan mic-nya Bu Ria. Sebentar, Kak. Baik, kakak-kakak, dengan berakhirnya refleksi yang kakak-kakak lakukan pada hari ini, berakhir pula kegiatan kita tatap maya yang kelima pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir melakukan kegiatan tatap maya pada diseminasi PKG PJOK. Baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri, mari kita dokumentasi kegiatan kita hari ini, Kak. Baik Bu. Silahkan kakak-kakak membuka